Annyeonghaseyo ya Robun. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan buku EPS Topik. Kita lanjut ke bab 7 Cilgwa. Saya bacakan judulnya Yogiga Samusureyo. Yogiga Samusureyo. Yogiga artinya di sini, Samusul adalah ruang kantor. Jadi kalau diartikan Yogiga Samusureyo, di sini adalah ruang kantor. Kemudian haksip aneh bawahnya materi pelajarannya ada beberapa. Yang pertama ada target pembelajaran. Target pembelajaran bab 7 adalah tanya jawab tentang tempat dan barang. Ingat, tanya jawab tempat dan barang. Yang kedua tata bahasanya i atau ga dan iyeyo dengan yeyo. Selanjutnya kosakata tentang tempat dan barang. Kemudian ada informasi budaya tentang budaya Korea, duduk di lantai, kemudian barang kebutuhan pokok atau sehari-hari. Itu adalah materi pelajaran pada bab 7. Jangan lewatkan setiap detail videonya agar Anda dapat mengerti buku EPS Topik 2015 ini. Mari langsung saja ke pembahasan yang pertama. Langkah yang pertama, kita scroll ke bawah. Kita berhenti di kata owiil, kosakata yang pertama tentang jangso tempat. Jangso tempat, saya bacakan kosakata yang pertama. Ini wajib sekali kosakata Anda hafalkan ya. Pertama yogi, artinya di sini atau sini ya. Yogi di sini atau sini menandakan lokasi atau tempat yang ada di sekitar Anda ya. Jadi yogi menandakan tempat itu tidak jauh dari Anda, artinya ada di dekat Anda ya. Lokasinya ada di dekat Anda. Selanjutnya ada jogi, itu artinya di sana. Ya, jogi di sana itu kelihatan sangat jauh sekali. Jogi artinya di sana, kelihatan sangat jauh sekali. Selanjutnya ada kogi. Ini bahasanya kogi. Kogi artinya di situ. Ya, di situ. Maksud dari kata di situ itu bagaimana? Tidak jauh sekali dan tidak dekat sekali, artinya menengah, tengah-tengah ya. Di situ. Tidak dekat namun tidak jauh sekali. Anda boleh menggunakan ungkapan ini, kogi. Di situ. Selanjutnya ada ungkapan odi, di mana, menanyakan sebuah tempat yang belum pernah Anda kunjungi atau yang belum pernah Anda lihat. Odi artinya di mana. Selanjutnya ya, saya bacakan wesa, artinya adalah perusahaan. Ini bahasanya wesa, perusahaan. Kemudian samusil, ruang kantor. Samusil, ruang kantor. Selanjutnya ada wajangsil, toilet. Kemudian ada siktang, dibacanya siktang, bukan siktang, siktang. Karena giak bertemu digat, giaknya akan berbunyi dengan keras ya, dengan sangat jelas, itu k, siktang. Kemudian ada jeep rumah. Gampang sekali ya hafalnya ya. Menghafalinya sangat gampang karena bunyi hanya jeep rumah. Kemudian gisuksa asrama. Kemudian setakso, ruang laundry. Kemudian miyongsil, salon. Kemudian ada sijang, pasar. Kemudian ada mat ya. Kemudian ada pyeonijom, minimarket, buka 24 jam ya. Pyeonijom, minimarket, buka 24 jam. Anda bisa mengartikannya di sini bisa seperti Indomaret atau Alfamart yang dulu itu buka 24 jam. Kemudian ada supermarket, supermarket. Nah, itu adalah kosakata yang pertama yang wajib Anda hafalkan. Ingat, yang wajib Anda hafalkan ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat di sini ada munbabil tata bahasa yang pertama dulu. Tata bahasa yang pertama membahas tentang partikel i atau ga. Saya bacakan penjelasannya. I atau ga adalah partikel penanda subjek kalimat. Ingat, penanda subjek kalimat. I diletakkan pada subjek kata benda yang diakhiri dengan konsonan, dan ga diletakkan pada kata benda yang diakhiri dengan vokal. Jam konsonan i akan berubah menjadi samusiri. Kemudian mom, vokal, kata benda yang diakhiri vokal dan tambahkan ga. Contohnya yogi, tambahkan ga menjadi yogiga.
Contohnya di sini, yogi가 사무실입니다. yogi가 사무실입니다. yogi di sini, ga di sini. Kenapa tulisannya biru? Karena menandakan subjeknya kalimat. Samusil ruang kantor, imnidah bentuk pernyataan. Bagi Anda yang belum pernah nonton untuk menjelaskan imnidah, silakan buka lagi video-video saya yang pernah menjelaskan bentuk imnidah, atau lebih tepatnya kemarin bab 6. Kemudian di bawahnya sijangi odimnika. Sijangi odimnika. Sijang itu pasar, i-nya penanda subjek, odimnika di mana? Imnika bentuk tanya. Sijangi odimnika. Pasar ada di mana? Baik, ini cukup gampang karena menandakan subjeknya kalimat. Kata benda ya, karena subjek itu hanya kata benda. Di sini subjek itu hanya kata benda. Adapun kata kerja atau kata sifat itu nanti ada tata caranya. Subjeknya kata benda yang berakhiran vokal maka tambahkan ga. Ingat, vokal akhiran vokal tambahkan ga, akhiran konsonan tambahkan i. Contoh lagi, kita ambil kata benda yang berakhiran dengan kata ga. Contohnya ada kipas. Kalau Anda cari di kamus maka akan menemukan kata sonpungki. Ketika Anda ingin menjadikan sebuah subjek, akhirannya di sini kita lihat, akhirnya adalah sonpunggi, akhirannya i, maka tempelkannya ga, maka akan berbunyi sonpungkika. Kemudian yang kedua, kata benda yang berakhiran konsonan, tempelkannya i. Contoh kita cari kata benda yang berakhiran i, contohnya nasi. Kalau Anda cari di kamus maka akan menemukan kata bab. Bab itu nasi, akhirannya adalah biab, bab, akhirnya biab, maka tempelkannya adalah i. Kenapa tempelkannya i? Karena biab itu termasuk konsonan, maka akan berbunyi bab tambahkan i menjadi babi. Artinya adalah nasi. Oke, itu adalah penjelasan munbot kata bahasa yang pertama. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah ini kita lanjutkan scroll ke atas. Kita scroll ke atas dulu. Kita akan menjumpai tehwail percakapan yang pertama ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Tehwail percakapan pertama, track 25, percakapan antara tuan dengan Minsu. Saya bacakan dulu tuan ya. Tuan bertanya, yogiga samusirimnika. Yogiga di sini samusil kantor, imnika bentuk tanya. Jadi kalau diartikan yogiga samusirimnika, apakah di sini kantor? Kemudian Minsu menjawab, samusirimnida. Samusirimnida, artinya ya, samusil kantor imnida adalah ya, ini kantor. Kemudian tuan bertanya kembali, wajang siriodimnika. Wajang silitarnya toilet. Odi menanyakan lokasi, tempat, artinya di mana, imnika bentuk tanya. Wajang siriodimnika, toiletnya di mana? Kemudian Minsu menjawab, chokimnida ya, chokimnida. Seperti itu. Jadi jogi itu jauh dan bisa pun dicapai. Dekat tidak dekat, kemudian sedang tidak sedang, artinya sangat jauh ya. Jogi mita di sana. Nah, kita lihat di sini ada samping kanan dan kiri yang kuning ya. Ini bentuk keterangan yang sangat penting. Saya bacakan yang sebelah kiri dulu, yogi. Kita lihat di sini, yogi artinya di sini atau di sini. Lokasi tempat pembicara berada ya. Yogi itu menandakan tata letak, lokasi tempat pembicara berada. Contohnya yogiga samusirimnida sambil menunjukkan yogiga samusirimnida. Di sini adalah kantor. Kemudian Anda juga bisa mengatakan yogiga jibimnida. Di sini adalah rumah saya misalkan. Kemudian kita scroll lagi ke samping, ada yang kuning kedua, ada kata odi, artinya di mana atau mana ya. Keterangannya suatu tempat yang kita tidak tahu, menanyakan sebuah tempat. Odi menanyakan sebuah tempat. Contohnya samusiri odimnika, samusiri kantor, odimnika di mana? Di mana kantornya? Anda bisa menjawab jogiga odimnika. Jogi di sana, odimnika bertanya ya, di mana? Di sana itu di mana ya? Di sana itu di mana? Itu adalah penjelasan untuk tehwail dan keterangan yang kuning samping kanan dan samping kiri. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk
Cinta gua bab 7 sampai segini saja dulu. Nanti akan saya lanjutkan kembali. Jangan lupa tekan tombol like agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys.